berakidah Islam, mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah akidah kita. Bagaimana Allah menetapkan? Kalau dalam bahasa kita di Minangkabau, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokean, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan berurat berakar akidah kita, mempertahankan diri kita tetap istiqamah berjihad di dalam agama Islam. Amin ya Rabb. Lai sehat saya bapak-bapak ibu-ibu. Nan konon kabanyo itu rato-rato ajo jo ciuniang. Walaupun ada orang Minang lain, ya kan? Tapi semuanya kita serumpun. Orang Piaman juga kaum muslimin turun dari Pagaruyuang. Contohnya, Kampung Ambo di Baso jalan tu menyebut labuh. Orang Piaman labuh aja. Kalau ada nananeh di Kampung Ambo tu basalahan. Di Piaman basalahan jo. Jadi semuanya kita serumpun sama anak cucu Nabi Adam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan walaupun awak berdosa, mengerajokan dan salah, minta ampun awak ke Allah. Nabi Adam juga pernah bersalah, beliau minta ampun, kemudian diampunkan Allah, maka beliau nanti masuk surga. Semoga juga kita sebagai anak cucunya masuk surga kembali nanti. Setelah kita diampunkan oleh Allah, kita harus nyinyi, Pak. Kalau manusia nyinyi kan berang lah orang. Kok nyinyi nak? Allah suka orang nyinyi itu. Ya kan? Jadi jangan bosan-bosan nyinyi ke Allah minta ampun. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Amin. Syukur dan puji, segala penghormatan untuk kita semua. Kalau kita bertahan dalam menjalankan aturan Allah, bukan saja manusia yang menghormati kita, tapi malaikat dan Allah juga menghormati kita. Maka tetaplah kita berakhlak baik, memperbanyak ibadah, bersabar dan bersyukur menerima nikmat Allah. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, ketika kita mengaji kemarin di gedung, kalau ya ada bapak-bapak nak datang kini, kau ya tak? Baik. Kalau dia Ambo, ikut sulit menandoi sebanyak kurang. Kan? Nah, malah orangnya. Tapi kalau ustaz, deknya cie saya, jo jalan-jalannya, jo suara-suaranya, itulah ditandoi orang. Iya kan? Jadi jolong saya Ambo tiba di madimanya, boya aja. Sebab itu, kiranya lah cok melihat dia di YouTube. Lahnya apa nak bentuk ustaz. Iya kan? Mudah-mudahan tak berkenalan di YouTube saya, Pak. Sama nanti kita di dalam surga. Amin. Pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa kau bisa ambo batamu je Pak. Di Musaji nanti letaknya di puncak toko, kan? Beberapa hari lalu atau di Tanah Abang. Nama Musajinya Patahillah. Di siko ya Masjid Baitul Munir, rumah cahaya. Mudah-mudahan semua kita bercahaya hati kita di sisi Allah. Amin. Sekarang juga di Cipulir ini masjidnya di atas puncak toko. Ini sesuatu yang betul sekali. Jangan sampai musaji rendah dari toko awak. Paling tinggi. Tanya tu lebarnya lebih kadang dari musaji Fatahillah kau. Lebar masjidnya. Ya kan? Kenapa saya sampai ke sini? Pertama itu qadarullah. Qadarullah itu di video orang kaji kau. Sehingga para jemaah yang terhormat kaji kau piralan di orang. Orang-orang nan rajin menceli YouTube tu nampak adanya Ustaz Kelera kau. Ini bapak-bapak ibu. Kita panggil aja lah Ustaz kau. Itu tu sebabnya. Sampai lambo kemari. Kau lah bagi kau. Saja lagi kami lagi. Habis itu insyaAllah pulang ke Padang balik.
Karena ada undangan lain di provinsi lain yang dipenuhi. Nan kedua, bapak-bapak, ibu-ibu mengko bisa kita bertamu, ada Pak Yasrizal Umar. Rupanya kampung beliau di Ampe Angke. Di Bukit Tinggi jo dia gam. Ampe Angke, parang jo lintau, parang jo anak rajo Cino, ube laki pantang terlampau babalik penyakit lama. Luka lama tergores kembali. Itu kalau terlampau pantangnya. Ya kan? Para jemaah, jadi beliau lah lama ingin mau buangi. Kira basuhnya nomor telepon kau. Maka disusunlah jadwal dek beliau. Ada nan tak jadi dan ada tambahan, ada nan tak terencana tapi mengaji. Itu kekuasaan Allah. Ada orang lah disusun dah jadwal, batal dah jadi dah. Ya kan? Kaum muslimin ada nan tak ada dijadwalkan. Waktu tu ada lo Abisalom Messi. Alhamdulillah kini bertamu kita di Musaji Baitul Munir. Nan kedua dia anak mo nambah kopiah merah putih hijau dah. Ya kan? Namanya Jeffrey. Inyo mempunyai terapel umrah namanya Bonita Umrah. Kan ada disabui orang sponsor. Ya kan? Jadi beliaulah yang mensponsori anak muda yang energik ini mengko sampai ayahnya kau kamari. Ya kan? Jadi sadonya bermator rantai Pak, bersambung-bersambung. Maka semuanya ini akan memperoleh pahala. Tidak ada yang tidak itu. Kalau apa membuka AP, cari Rista Wardi Channel. Itu nanlah awak merakam tu. Kalau sebelumnya banyak orang merakam nan lain. Akalah keluar Rista Wardi Channel, kau nampak tu. Kan? Sudah tu keluar beko mereknya merah. Subscribe je. Apa entah je tunjuk. Jangan mengangur semenjelik tu. Ya kan? Ya kan? Entah je tunjuk. Jadi kalau ada bapak-bapak pedagang, ya kan, di pasar Cipulir ini yang telah lama ingin pergi ke Mekah, tapi karena antri, ahlunya dapat sampai gini, umur lah 60 lebih, hampir 70. Kalau serupa bokol lah 71 kah. Rasanya mungkin kalau 10, 20 sampai 30 tahun menunggu, itu PCR lah lama. Tapi niat apa lah sampai itu. Tapi agar bisa juga melihat Masjidil Haram, dapat beribadah di sana. Karena apa? Karena di Masjidil Haram itu menurut hadis Rasul Pak, sekali awak salat sama jo 1,000 kali musajid di masjid awak. 100,000 kali awak salat di masjid Baitul Munir sama jo sekali di Masjidil Haram. Tu mengko sebagian haji lah balik Mekah tu nya dak datang saji lah. Nya dia lah puih salat sinan. Tu. Datang lah. Lalu aja lah. Ya kan? Ini. Sebenarnya tidak baik itu. Inyolah untuk menjadi motor untuk memajukan, mengimarahkan jamaah di masjid. Jadi kalau Pak salat di masjid Madinah Al-Munawwarah tu 1000 kali. 1000 kali salat di masjid awak. Ya kan? Walaupun apa orang ulaan, orang sunnu, ya kan? Ya. Rupanya jamaah di luar minta suara kau terdengar keluar. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang terhormat, akan ada masjid Syekh Burhanuddin di Ulaan. Sekali salat sinan itu sama 1000 kali salat sinan asamo jo sekali salat di Masjid Nabawi. Jadi untuk itu walaupun sulit untuk pergi ke Makkah karena kita sudah tua menunggu bertahun-tahun, apailah
umrah. Bisa awak berziarah ke makam Nabi. Kalau kini awak akan berselawat dari Siko saja, memang sampai itu Pak. Kalau sinan dakek mana? Iya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Dari dakek. Jadi melapor sekana ambo tu ambo baga buang jo bonita umrah saja. Bisa lewat telepon, bisa Instagram, bisa saja. Anak-anak muda kini kan canggih. Ambo dapat cerita di Tanah Abang. Orang nama membuka kadai, ada galih nanti terjual de orang langgang. Tapi ada anak muda menggalih bermanfaat di nyo corona betang. Baik itu, nyo jawab itu. Sehingga galihnya terjual jo. Jadi sebenarnya awak nang gaya-gaya na jangan gagap teknologi harus diperaja itu. Kau indah balik ke pemain kau lihat menjadi kambing. Ini bapak. Atunya. Ya. Jadi corona tu katanya bermanfaat kayaknya. Iya kan? Anak corona tu kalau pemerintah nak mau menilang gini, sebab dananya lah habis mungkin. Kalau ada je dananya ada je baru habis. Iya kan? Jadi apa-apanya kalau tak ada dana lah habis. Baik tu je suami lah pensiunnya kan ada dananya lah, ada usia saja lah. Orang kelang lah ku ayam mana telu kada lah. Ya kan? Itulah salah satunya dari kuasa Allah bahwa melalui sponsor Bonita Umrah ini alhamdulillah berangai nan umur 71 ko diberi kesehatan dari Allah basobo judul sana ambo anak-anak ambo kawan-kawan sahabat-sahabat kita nan sa akidah di Musajid Baitul Munir pagi kini. Kalau kita puji Allah, lah bersyukur kita kepada Allah, lah bersalawat kita kepada Nabi. Ambo terjemahkan ayat yang ambo baca tadi lah. Aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kita semuanya sudah beriman. Saya yakin sekali. Ya kan? Kita ini orang beriman. Orang beriman itu dipanggil oleh Allah. Tandanya apa yang disampaikan Allah sesudah panggilan itu, ada yang berat meninggalkannya, ada yang berat mengerjakannya. Tapi dalam ayat ini yang disuruh Allah harus ditinggalkan di orang yang beriman. Ada perintah ya ayyuhallazina amanu, tapi disuruh ada Allah mengerjakan. Kalau di dalam ayat itu dilarang di Allah mengerjakan. Serupa ke puasa beberapa bulan lalu, ya ayyuhallazina amanu juga kan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi itu kalimatnya. Kalau diwajibkan orang tidak mau berpuasa, maka dia dinamakan tidak beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah melarang bukan mengerjakan. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Kenapa? Ramadan kemarin Pak, pertama ketika kita akan puasa, pertama kita lakukan tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Besok awak kawan hari ke puasa tu kita berjawab tangan, maafkan amboyo, awak akan menyambut Ramadan, awak ke puasa
Maafkan ambo. Itu untuk apa tujuannya? Untuk tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Karena kita akan menyambut bulan suci. Sebab sumbernya segalanya di dalam hati ini. Desianu tu saja mengalir di pasar Cipulir, laku galehnya, iyo gapuh badannya, iyo hatinya sanang. Ibu nanti tinggal sinanto badannya laku ruih tinggal kulit pembalui tulang saja, iyo nyo makan hati, sadangnya mengandung lakinya berbini cerek. Atau makan hati, iya kan? Si anu tu menikah. Umurnya lah 70, tapi dapat anak daro gadi umur 25 dia. Bang kamu anak gadi itu hatinya kan naik. Ya kan? Jadi sumbernya dia di hati. Ya kan? Kenapa kita tinggalkan di kampung negari awak, payah awak ke negari orang untuk mengais rezeki? Karena orang Minang kok kare hati. Diambil rotan bakabe, diambil kerajui rumpui, iko nan jantan saja kete, bapantang babalik surui. Mangkonya tinggal piaman nyopai kacipulir. Nah, ya ini bapak. Iko dek kare hati bulat tekat. Ya kan? Di kalau hati awak kumuh tu tak berhasil puasa. Di pertengahan puasa mungkin ada apa nan pedagang, konan sampai hartonya, haulnya, sampai nisabnya. Kemudian membayarkan zakat harta atau zakat tijarah. Ya kan? Dan ibu-ibu juga begitu, diantar teh goyang kamu saji, diletaknya teh meja. Tu di bawah pisang rabah tu kat 5 inci. Ya kan? Pisang rabah saja tu di paramnya keribik, ke manihnya tu walau bahasa Indiang diletak di meja gua. Babuku orang itu dak tangguh ibu-ibu dapat pahala. Tu pas hari kari rayo awak tahu puasa ko takatuang-katuang antara langit jo bumi, pahalanya ndak diangke tanpa membayar zakat fitrah. Lah dibayar lo zakat fitrah. Kemudian kita ikuti khutbah hari raya. Kemudian di ujung-ujungnya kita baca taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Andaikan itu menjadi amal saleh bagi kita, ya kan? Dan kita meraih piala takwa, kita dimasukkan oleh Allah ke koridor takwa, maka saat itu kita sudah menjadi orang yang beruntung. Panggilan ayat ini jangan dipecah piala takwa itu lagi dengan 3 dosa. Ya kan? Acok piala takwa tu pacah basera badarai, ya kan? Ndak ada seketik je lain karena mengerjakan yang 3 ini. Pertama apa? Buruk sangka. Buruk sangka tu kecil Allah dalam ayat tadi. Adonan dosa, adonan indah. Kita harus bisa memilah mana yang dosa, mana yang tidak. Boleh awak berburuk sangka kasih ke diri awak. Ibu-ibu misalnya memasak di dapur, sebelum dihidangan di meja makan, kau ambo cali indu ambo ajo ambil jo sendok ketek nyebitu nyelidah. Paduan umur beliau lah kait. Saja barat amak pandai memasak ko barau umur. Saja ada gadis ketek lala pandai masak dang. Tapi alun picayo je masakannya. Sebelum dihidangnya itu-itunya lah. Ananya cuba tu bu. Garam lai taraso atau asin bana. Atau kan berburuk sangko namanya. Tapi ke perbuatan awak, ke hasil kerja awak. Berburuk sangka kepada kita, kepada diri kita, kepada pekerjaan kita, itu untuk memperbaiki kualitas pekerjaan masa datang. Ya kan? Ada mah kelemahannya kita ubah. Itu nan boleh. Atau anak-anak ambo nan bujang, nan kuliah, ya kan? Mau operasikan komputer sebelum di print tulisan lah kita ketik kan kita pereso balik.
Ada ndak nan double hurufnya? Ada ndak nan kurang? Itu kan berburuk sangko namanya. Boleh? Atau ibu-ibu kapai beralik, ya kan? Setengah jam tagak di kecamin. Bab calik punggung bacalik sagaloyo. Lain apa? Atau bapa itu nyo muko. Nyo kadang-kadang ibu-ibu ko kan ada nan lele. Bae le nyo cukup bulu mata ko. Atau nyo tukar je pensil. Nah lele orang itu tu. Ya kan? Abi ko hari hujannya sikol nitia. Tapi menonton badan di dalam kaca tu supaya nanti kelihatan rapi. Itu buruk sangko ndak apa. Buruk sangko nan tak boleh tu kasia buruk sangko ke orang. Ya kan? Contohnya misalnya ada di pasar kau terjadi kadai di kupak orang. Ya kan, tak ada orang yang tahu tu. Latang ango sekadai kau pagi isinya lah dikuras. Awak sama-sama datang ke pasar lah diparkir atau lah diparkir rendah. Itulah baru kerumun orang di kadai itu. Atu kadai sianu dikupak orang. Ya kan? Itulah macam-macam sekecil. Tiba nan seorang nyebitum pinggang. Ada mbadata nanti dengan kasianu. Sabok nan kelera tu naruncang tandua siko. Sialo le ko ndak inyot. Iko menuduh tanpa bukti, iko namanya buruk sangko. Barewai sajo jonan panjang basongkok sajo jonan lawe. Nyoba jajak bak bakir, babaun bak ambacang basuriah bak sipasin. Ada tak kita punya saksi? Apakah dia tertangkap tangan? Ba mengkota lonsong selidah awak sianu tutuma inyo naruncang tandut. Andaikan tidak dia, orang lain kira-kira mendandamnya ndak kawak. Mendandam. Jadi kalau ndak ada bukti, jangan kita buruk sang. Orang pemburuk sangko ko inyo taseso pak. Ya kan? Serupa kami ustaz ko lah nyobain orang misalnya kopi susu, wah pemburuk sangko. Lain dah nyogi kejampan. Anak jadi diminum lah. Awak narugi. Kau ada nanya lagi ke jamban tu seketik kan tak sinasin seketik yang dawanan. Ya kan? Ya kan? Kalau kita pemburuk sangko, alam sampai langkah tatumbuh sulit bertinggang bakalakah badan di sisi orang banyak. Sama aja rumpui kiambang. Kalau apa makan di rumah makan kiambang, itu kan ada tabik di muka. Ada dalam tabik nama isi ikan tu ada rumput kiambang. Kalau pagi apa pagi kiambang tu siko. Ku 10 apa kesenan ku kiambang ku lah siko lah. Beko sore kiambang ku lah siko. Sebabnya. Lah selama ku hidup ndak tahu dah. Abiala dan tarang. Baru payah lo berfikir. Bamang ku kiambang tu pindah-pindah. Lai tahu sebabnya. Kabawa urek tagantuang kateh pucuk ndak sampai. De angin badan betundo tu kau mari pindah. Samaklah orang yang berburuk sangka dengan itu. Ya kan? Ndak punya karakter, mudah menuduh orang. Ya. Tapi kalau awak pambaik sangko, ya kan? Alam ko lapang dewa. Di orang sampi dewa lapang, di orang sulit dewa mudah. Tu kalau pembayar sangko. Contohnya orang mencukur rambut. Kalau di kampung ambo diwaso barageh namono. Di Padang potong rambut. Ada lo baso piamannya barbershop. Ya kan? Ya baso piaman tu. Baso piaman ko banyak mirip bahasa Inggris. Come here ke orang Inggris, come here. Ada je nak mirip bahasa Arab. Sikin ke orang Arab, pisau tu, sakin ke orang Arab. Hayya ke orang Arab, woi ke. Orang baca kuah pak potong rambut tadi,
Lah sudahnya potong rambutnya di tukang cukur, sudah tu kan nyoti lantangan di tegrisi itu. Nyoti lantangan, tu nyo ambil pisau di tukang cukur tu. Nyo asal lo ka jange. Lah ada lari orang cukur tempat. Wadeng kan nyo dah biasa dan selamatkan diri dia. Iya kan? Tapi dah ada nyo cameh. Bab itu nyo barata artinya tukang cukur indak ka mangarek lienya dah. Tapi hanya membersihkan bulu. Kalau ambo tak kalok pak. Jadi mau balik kok ke kurang lalok. Mengaji ke sana. Kurang lalok. Kalau ambo la cukur la tiba membersihan bulu si kota ambo tak kalok. Lah siap ya aja. Aba mangko bisa tak kalok apa? Pisau lake dilie. Karena sangko buru anda sakete jo. Nanado tu sangko bahaya. Sudah ko rapi bantuannya janggui ambo. Diberasihan dia tukang cukur aja. Tukang cukur tu pak dia itu pencariannya pak. Ala sudah janggui aku nyucukurnya betul. Ko ado jo nang kasih. Ya kan sebabnya dapat piti. Jadi asal dapat piti pak jangan kasar ke orang pak. Ya kan? Kalau ada orang mengalir, mudah-mudahan di pasar Cipunir kan tidak ada. Kalau tidak luntur kain ke bu, ada tidak di pabrik kerja ada menjualnya. Antanya ke sini luntur tidak luntur. Itu lah mereka langang ke dapat lucu itu ngele. Lain terang dapat tahu. Jadi buruk sangka itu menggugurkan pahala. Ditunjang oleh hadis Nabi, orang buruk sangka itu kan orang dangki. Orang dangki itu tidak senangnya juga keputusan Allah ke orang. Orang kaya takdir Allah tidak. Iyo, orang berpangkai takdir Allah. Jangan bingi awak ke orang tu. Ya kan? Jalih Allah mengecen tu tu'til mulka man tasya. Nyoagian kekuasaan ka orang nanyo kandai. Walaupun menurut penilaian awak orang tu ndak pantas, tapi takdir Allah inyo pantas. Jangan awak pembingi kenang kayo. Kayo tu takdir Allah. Kalau nampak orang kayo, pai awak kesinan beralik ke rumahnya kerancak tu. Baca Masya Allah, Tabarakallah. Doa ni nyo, ya Allah tambah jolah rezekinya, pemurahlah nyo ke orang miskin ya Allah. Kadang-kadang awak masuk ke rumah orang kaya ndak benda itu nampak di mana ada PPT di kelera sarancak pun ada yang tahunya lah lama pensiun rumah rancak ko PPT nyo maliang macam Berburuk sangka tu awak dan sampai sendiri dosa pe. Dosanya bara. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati, memakan bangkai orang? Lihat muak. Lawak karang je. Kalau la busuk la hitam misangnya tu, lain mau jawab menggulai. Enak. Apalagi bangkai manusia. Iya kan? Asamu dosanya je itu. Berburuk sangka ke orang. Kita jauhkanlah itu. Sudah tuan lain. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang. Kalau ada problem dalam diri awak, jangan dikaitkan juga kesalahan orang. Siapa yang akan ditiru Ustaz kalau terjadi model itu dia awak? Tiru Nabi Adam. Pantas saja beliau Nabi dan Rasul untuk ditiru. Nabi Adam itu keluar dari surga. Yang menggelincirkan siapa? Syaitan. Itu Al-Quran mengatakan fa'azallahum syaitan. Maka keduanya suami istri Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Itu kata Allah. Satu kesalahan beliau mendekati pohon kuldi dengan istrinya, beliau turun ke dunia ini.
Tetapi beliau diampunkan oleh Allah setelah bertobat, masuk surga lagi. Nah, mudah-mudahan kita juga begitu. Kita tidak akan terlepas dari dosa, Pak. Ambo saja pai jauh-jauh jo ke Patabang ko, Pak. Ikan acok ambo berdosa. Ndak palo zan lepek pengaji ke. Di maco ustaz berdosa tu di bandara. Bab itu. Murah di bandara tu mencari pau orang perusi daripada ayah pau yang kampung. Ndak percaya, Pak? Percayalah. Tu di mall je. Kapa pici yang zawak tu jatuh berjalan lebih-lebih lah gaib. Atas calik je dia ulah induk-induk nantak berterati kau. Ya kan? Ya baik sama seorang singkik dan sepandek tu ah. Kalau ayam kampung ke dicali paunya Pak. Awak harus maumpan jo melukui lah. Kalau dikaja sama ngelabuangnya. Jumpan jo melukui ku ndak jo atak. Ah tu dicakau. Bisa ndak didabiah seseorang serupa orang mendabiah ayam ras? Indah Pak. Ada tukang paci je lo. Sabo ayam kampung ko nyo olahraga tarui Pak. Melompek ke sana melompek tu berkuku tu menggerisi ayam betino. Jadi badannya kue anu dipacian kapaknya, kakinya, tu dipacian mariahnya baru bismillah Allahu akbar. Kalau ayam ras sejak dari lahir dalam keranjang sampai kena nabi. Badannya lama, maka seorang nabinya itu saja bismillahirrahmanirrahim. Masuk tong. Lah di nabi ayam kampung tu cik tukang paci, cik tukang nabi. Lebih bisa si dikubak kulitnya serupa ayam ras. Indah diangi anai lu. Diabui. Baru dicabui bulunya cik. Lah tak cabui bulunya tu alunya nampak paunya le. Bab itu ada kulit tipis tunggu bulu tu. Diratih lu jo pisau. Pisau apa namanya? Nan tipis tajam tu. Karter. Baru nampak paunya. Kalau pau orang perusi, paisalah ke bandara aja mall. Nampak tak, weh? Iya kan? Nah, banyak orang kini tidak batarati. Kaum muslimin adonan orang awak, pakai. Tak orang lain je, tak orang luar negara je. Jadi itu menjadi awak badoso jo. Nabi Adam yang menggelincirkannya setan, dia turun ke dunia, dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam takdir turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Untung seorang tu tinggi Pak, tingginya 70 eto. Jadi kalau dari Cipulir ke Tanah Abang tu 2 langkah, tak perlunya naik bis kota. Ya tinggi. Ayo, apa sih kok? Apa cari-cari lah nyoba duo. Dalam suatu hikayat, lebih dari 500 tahun mangko bertamu. Ambonan ampun nambo Nabi Adam tu Pak. Nan sandut nambo. Baratus tahun ndak bertamu jo bini. Anda ada nyoba bini je. Adam nang kini ada jo bini, ba bini jo Pare bodoh. Oh, baik itu konyol. Tak ada orang lain. Selain dari bini itu tak ada orang lain. Benar tu. Kalau ada orang lain lajak sarinya bini mana. Lebih-lebihnya CD lo kan lah. Kalau CD itu kan sampai encik ngi ame ya puye. Alun wang hilang lain. Bertemu beliau di Jabal Rahmah, di tempat wukufnya orang beribadah haji, dan di sanalah puncak haji. Ya kan? Apa suruh dia berdua di sini balik minta ampunnya. Apa simak Nabi Adam minta ampun go? Baik apa cari dalam Quran? Doanya tu dalam Quran, Pak. Tidak sedikit pun dia menyalahkan syaitan, yang disalahkan dirinya. Kenapa? Nalarnya mengatakan syaitan itu programnya memang itu untuk menggelincirkan kita.
Kenapa kita mau? Itu jawabannya. Sehingga Nabi Adam tu berdua je bininya minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami, tidak belas kasihan kepada kami, ya Allah, jadilah kami berdua orang yang merugi. Dia doanya menyalahkan setan. Kami digelincirkan setan. Setan nan maniayo kami, ya Allah. Dah ada doanya itu. Itu nang kadi tiru dah. Kok tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu patah tungkik basilakan tak kama kamanggebai lai evaluasi diri kita. Walaupun itu pertengkaran suami istri. Ambo 19 tahun Pak menghadapi kerumitan rumah tangga suami istri ini di PT Semen Padang. 5 tahun mangke simin, 11 tahun di pabrik tukang minyak. Tapi bahasa piamannya rancak atuh oil man. Adolah jelek general service. Aduh menyampaan sarok. Iya kan? Tapi tiba di kantor telah tangke dari jatuh bos kita. Ambo jadi pembina konseling rohani. Baru berlaku ijazah ambo senan. Iya kan? Apabila maunya ambo senan madu orang pakaro suami istri ko saya 19 tahun. Ya kan? Ada kawan mau sulang gambo kok itu Pak Ustaz. Ada bini karyawan tu mengadu lakinya bini celai. Jam payah nawa maupun kau tak pulang lagi kau biar dia sepulang itu saja. Tetap baru nenggelengan. Orang menangi, tidak ada orang kau nak mengakui kesalahan Pak. Itu pengalaman Bo. Ketika istrinya ini menguraikan nan salah tu suaminya saya. Bekola dipanggil lo suami itu, istrinya lo nan salah. Iya kan? Ini bapak-bapak. Begitu. Jadi manusia ini sebahagian besar sifatnya bukan mengoreksi kesalahan diri, tapi suka menyalahkan kesalahan orang. Iya kan? Mencari kesalahan orang. Ini dilarang oleh Allah. Dosonya sama jo makan bangkai. Kajian dahnya pana do tinggi ya. Itu kan masuk dakwah tiap hari di tengah masyarakat. Kalau dangki tadi Pak, jauhkanlah diri engkau dari dangki kece Nabi. Akibatnya fa innal hasada, maka sesungguhnya inna itu kalimat takkid namanya dalam nahwu saraf. Maka sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan amal baikmu kama takulun narul khatab, samo jo kayu masih dimakan napi. Kayu masih dimakan napi Pak. Jadi baru capek, baru tu ditabaka jo taruh jadi abu ditabang angin. Lihat do jolai. Ingat. Jadi berhati-hatilah kita memelihara lidah ini. Dia sumber untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi kalau lidah ini sering membaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, insyaallah dia akan membawa kita ke surga. Pupua baru kajian 2 lah. Jangan menceli-celi jam sedang mau ngaji ke nak. Asa menceli jam mau membaca assalamualaikum salah. Itu tandolah panjang lah gaji itu mah. Banyak itu-ituan jamnya orang atau nyobat buat sewali. Kadang-kadang sebagian ustaz tak mengerti dah. Jadi celi jam dah. Sudah nanti kau berhenti lah. Sebab ke Tanah Abang lo balik. Ya macet. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Nan ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da.
Jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Inyo yo baib Ustaz, iyo na nyo baib ditutui. Jadi cerituan. Ya kan? Supaya aib awak ditutui Allah di akhirat nanti. Ya kan? Kalau di dunia kau pak aib awak tu lokal. Kira-kira orang dapat aib di Baso di Kampung Ambo, lai tahu apa di Cipulir kan? Enggak kan? Begitu je. Ada aib awak siko enggak tahu orang pihak mana di kampung. Ya kan? Tapi nanti kalau Allah membukakan aib, itu sinyalnya enggak pernah hilang. Enggak sama je sinyal di dunia kan? Di blok B saya awak duduk tu, hilang sinyal. Bagus nyambe di blok A aja. Tenabang tu. Di Kota Gadang tu. Anda ada sinyal awak di masjid Petailat. Sebab gedung nan di sebelah kemari tinggi dari nanti blok A tu tinggi dari blok B. Kalau sinyal Allah nanti tidak pernah hilang, dikabarkan kepada seluruh umat ini. Tidak bawa kalau aib awak dibuka Allah dia kira, mangko tutuilah aib kawan. Ya kan? Jangan dibuka-buka. Walaupun iyo aib tu iyo kejadian, jangan dibuka. Kau ada cerita cik. Dia nak tekan tua pak. Kalau ada orang mengalih tekan tua pagi, gua aja mengalih. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ada raja. Raja ini memimpin masyarakat dan negaranya hebat pak, ketujuh di rakyat. Cuma awak kau kan ndak sempurna, awak manusia biasa. Kelemahannya raja tu, nyo suko membuka-buka aib raja negara lain. Inyo sama raja kok. Tapi nyo punya anak buah yang bijaksana, namanya Luqmanul Hakim. Ada dalam Quran nama surah Luqman. Cek Luqman kau. Apa kau baca romajanya? Kalau raja kau ke diajar sama jo menantang matahari mato nan kapadian. Manapiak mato padang tangan nan kaluko. Baca ron. Tapi ada sipek raja kau narancak ditiru kok liamut. Ada. Inyo suko berhemat di duit pak. Kalau lah sudahnya bininya membuat sambal, tu ndak pernah nyo makan, nyo cium deh. Ala masuk aromanya tu nyo suak nasi deh. Kok tertiru dah itu kan tak kadang nak biaya duit tu. Tapi basalahan mana kikirnya kan. Suatu kali dapat akal tabi pikiran surui pengana kena nelok. Nyo imbo si Luqman tu. Man, yo pak, marilah, mainlah. Malah datang Luqman. Man, kok meninggal pak man? Tu menyumpah lidah jo gigi kok kapak. Baru itu apa ndak pernah makan lama. Jadi apa kena pak? Biarlah pak makan sambal man. Beko jadi rahsian dia pak dalam kubur kerja. Ambuek sambal yang paling lama ya man. Agak dibuat pak. Bali bahannya lidah jo hati kalio. Si Luqman kosan tiang membuat kalio pak. Orang sedang zikir terpengaruh. Lama sak gulai kalionya tu ada orang zikir di surau dekat rumahnya tu. Orang dah jalannya lah konsentrasi nah orang tu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio si Luqman ko itu ke orang tu zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Lima orang mengalio ko arumbana aja atanya zikir lo dia. La ilaha. Rurui bulu idang nan. Kalau mado itu zikir dia ada manfaat. Rancak lunak-lunak sedalam mati. Ya kan? Liyo tak payah lah mengeleng. Ya kan? Nyo tanak di si Luqman ko bare solok sokan anak daro.
nyo basuh jo air pandan, nasi nyo kambang bungo limau, nyo buek semalado mudo jo patai, nyo katangan kalio lidah jo hati tadi. Tabi palu rajo ko makan. Man, lama bana kalio lidah jo hati man. Iyo lama pak, yo. Apa catat di buku agenda pak yo supaya pak jangan lupa. Iya nyo catat dari rajo ko pak. Sudah tu nyo dapet buto katarak, ndak maliek matonyo lai rabun, ya kan? Ataraga lah nyo maliek jo kalio lidah jo hati ko man, ambali sekali lai lama na depak menyasa pak selama ko ndak makan na lama. Aku kesempatan maja pak kok mudah-mudahan ndak berang jo Kamboja. Dalam hatinya indak nyo kalio di selukuman lah dopak nyo abui sejo ayes pade banyak-banyak, ya kan? Lah pada lidah ngai angkara joan dan yo manci indah pak ambo ibo yo pak ndak mengarajon apa ubahlah parangai apa membuka aib rajo lain tu apa samo rajo lo lidah joati nam paling elok pak lidah joati nam paling buruk. Kok elok lidah joati santoso kampung jonagari, kok lah rusak lidah joati binaso kampung jonagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Dek lidah bisa bau buang kasih sayang. Dek lidah bisa putus silaturahim. Kaum muslimin lah talanjur kami mengerajuan itu Bapak Ustaz, kami orang balai macam orang pasar aku kan disebut jadi orang balai. Lah talonsong kami. Apa kan alun mati lah. Ada orang ingin mati gini tak? Asal alun mati kok lah talonsong mengerajuan nanti kau tu tobat kembali ke Allah. Sase awak di ujung jalan babalik ke pangkat jalan. Ambo ke Patanggo pak diundang mengaji kalambe. Ada orang lambe. Mana ya? Kici ambo pariaman ko nan sikapa jati pedusunan, ya kan? Itu kan data aja. Kapai ke sungai Gainggiang ko ado lo jurang kan? Katonyo batehnya meninjau sele. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Jadi tanya tu di Pariaman ada jo jurang, ada jo tak. Kicembo dulu ndek pai ke sikapa ke pedusunan ke jati, itu kan datar ya kan? Ke Musaji Nurul Bahri dekat stasiun kereta api. Jadi panjang berjalan banyak dicari, lama duit banyak dirasai. Walaupun begitu kita terlanjur mengerajokan tadi, cepatlah kembali bertaubat kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat dan penyayang. Itulah tausiah kita ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata beliau bapak pengurus tadi, kalau ikut zuhur Ustaz atau hari Jumaat tu panuh sampai keluar. Ya kan? Bamang kau bisa begitu. Ya ada orang yang salat sekali seminggu. Panuh hari Jumaat itu. Hari ayo naramina. Sebab ada orang sekali setahun perak siang kalam menyelatan sajadah di muka. Kezaruannya baru tu tiba kawan jelai. Kezaruannya lah usang. Awak sama membeli serib aku lah usang kezaruan je. Di orang ko yang pakai tiap harinya sekali riayo. Itu baru. Tapi mudah-mudahan tak begitu. Hari Jumat ada salat berjamaah yang diiringi dengan khutbah. Maka ramailah surau kita ini. Bapak Ibu yang tinggal di sini, yang berusaha di sini, mudah-mudahan masjid yang asri ini tentu saja impak dari bapak-bapak dan ibu-ibu orang pasar. Untuk itu semoga Allah menerima infak bapak ini, diterima oleh Allah menjadi amal saleh dan diganti dengan yang terbaik dari yang kita infakkan. Amin. Bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, kata beliau tadi lai bisa awak diskusi Pak Ustaz. Kan karena kapai ke Tanah Abang bawa lihat kok macet bego. Ya, kalau ada nan salah Pak, ambo minta maaf ya. Ambo doaan galih Pak lancar saya.
Ya kan? Mudah-mudahan diberikan oleh Allah rezeki yang halal, umur yang berkah. Walaupun talamak dicipulir, pi jangan lupa je salah laut. Ya kan? Dia ulah lama tempe je tahu, asal laut lupa je. Arti mana? Arti ya. Arti mana? Jangan tinggal nak kampung Tarui. Sekali-sekali pulang jo. Ya kan, kali pulang jo. Lai patang ko PKDP rapid seluruh Indonesia. Ada orang pulang tak? Siapalah ketuanya gini lah. Itu hebatnya orang Piaman. Mudah-mudahan di kiamat kau tak kiamat negeri inti. Amin. Tapi hati-hati Pak, Piaman tu banyak tapi lawi. Murah tsunami. Tapi kalau kita berperang elok, kita akan dihindarkan oleh Allah segala macam bala dan siksa. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Salah ke Allah, ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapuntun boleh cek. Di ma jalan Kagugu dake pasar Padang Luar, Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janian. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lambo lapeh jamaah jati dan suci jemuko dan janian. Apa kira laleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.